Halo teman-teman semuanya, pernah nggak kalian merasa bingung saat berada di minimarket karena harus memilih salah satu produk dari banyaknya merek yang hampir sama? Nah, sebenarnya kondisi seperti itu merupakan salah satu bentuk pasar dalam ilmu ekonomi yang disebut pasar monopolistik. Tanpa disadari, kita juga sering menemui pasar monopolistik dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada video kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual, tetapi produk yang dijualnya itu hampir mirip namun tidak benar-benar sama. Nah, setiap perusahaan ini biasanya memberikan ciri khas pada produknya, misalnya itu dari segi rasa, kualitas, kemasan, atau bahkan mereknya. Pasar monopolistik ini berada di antara pasar monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Jika pada pasar monopoli hanya ada satu penjual, sedangkan pada pasar persaingan sempurna ini produknya itu benar-benar sama. Nah, maka pada pasar monopolistik ini itu terdapat banyak penjual dan dengan produk yang sedikit berbeda. Contoh pasar monopolistik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu pada produk susu UHT, minuman kemasan, sabun mandi, atau bahkan sampo. Nah, produk-produk tersebut itu memiliki banyak merek yang berbeda, tetapi jenis produknya itu sama. Selanjutnya, masuk ke ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, ini terdapat banyak penjual di dalam pasar, sehingga banyak perusahaan yang saling bersaing menjual produk yang sejenis. Kemudian, yang kedua itu ada produk yang dijual memiliki perbedaan. Nah, walaupun jenis produknya itu sama, setiap merek memiliki perbedaan, misalnya itu dari rasa, kemasan, kualitas, atau desain produknya, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga itu ada perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga. Namun, kekuasaan ini itu tidak terlalu besar karena jika suatu merek menaikkan harga terlalu tinggi, maka konsumen ini biasanya akan memilih merek lain yang lebih murah. Kemudian, yang keempat itu ada perusahaan baru cukup mudah untuk masuk ke pasar. Jika suatu produk menghasilkan keuntungan yang besar, perusahaan lain juga bisa ikut masuk dan menjual produk yang mirip. Dan yang kelima, itu ada persaingan promosi yang sangat aktif. Karena produknya itu hampir sama, perusahaan biasanya melakukan iklan atau promosi agar produknya itu lebih dikenal dan juga dipilih oleh konsumen. Kemudian ada keseimbangan dalam pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik, kurva permintaan ini bersifat elastis, tetapi tidak elastis sempurna. Maksudnya, jika harga naik, pembeli akan berkurang karena banyak produk penggantinya. Tetapi pembeli ini tidak langsung hilang semua karena setiap produknya itu punya ciri khas dan juga pelanggan setia. Nah, contohnya itu ya tadi ada susu Ultramilk. Sebagian orang pun mungkin akan pindah ke susu Frisian Flake, tetapi tidak semuanya pindah karena setiap produknya itu punya ciri khas dan juga pelanggan setianya. Dalam pasar monopolistik terdapat juga keseimbangan persaingan perusahaan dalam jangka panjang dan juga dalam jangka pendek. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu dalam jangka pendek. Nah, pada jangka pendek itu terdapat dua kurva. Yang pertama adalah kurva ketika perusahaan tersebut mengalami keuntungan dan yang kedua ketika perusahaan mengalami kerugian. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, ini adalah kurva ketika perusahaan mengalami keuntungan. Nah, ini tuh yang pertama perusahaan lakukan yaitu adalah menentukan MR sama dengan MC atau keuntungan maksimal dari perusahaan tersebut. Dari titik tersebut, tarik ke bawah sampai dengan bertemu dengan Q atau jumlah produksinya. Lalu perusahaan itu memproduksi sebesar Q. Nah, setelah itu bandingkan harga jual atau P dengan AC atau average cost atau juga bisa disebut sebagai biaya rata-rata produksi. Nah, dapat dilihat dari kurva ini itu menunjukkan bahwa P itu lebih tinggi daripada garis AC atau average cost, yang dimana artinya adalah perusahaan menjual harga lebih tinggi daripada biaya produksinya.
Nah, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mengalami keuntungan. Untuk yang selanjutnya adalah ketika perusahaan mengalami kerugian. Dapat dilihat ya dari kurva di sebelah sini, ini tuh menunjukkan bahwa garis P dan A adalah harga jual dari suatu produk tersebut dan garis C dan titik B itu menunjukkan rata-rata biaya produksi atau AC, di mana untuk menghasilkan produk sejumlah Q. Titik B ini sebenarnya menunjukkan seberapa besar atau seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Karena harga pada titik A itu lebih rendah daripada titik B, yang artinya perusahaan tersebut menjual barang produksinya itu lebih rendah daripada biaya produksi, maka hal itu dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian. Setelah jangka pendek, ada juga keseimbangan persaingan perusahaan dalam jangka panjang. Dapat dilihat ya dari kurva di sebelah sini. Ya, yang pertama, dari kurva di sini menunjukkan bahwa perusahaan tetap menentukan jumlah produksinya atau MR sama dengan MC. Lalu ditarik garis ke bawah sampai menemukan jumlah produksi atau Q. Setelah itu, harga ditentukan oleh kurva permintaan atau D, hingga didapat harga jual atau P. Dapat dilihat ya dari kurva ini tuh bahwa garis E dari kurva permintaan itu menyinggung garis AC atau rata-rata biaya produksi, yang artinya adalah harga produk ini sama dengan biaya produksinya. Jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan yang besar tetapi tidak rugi. Ini yang dinamakan keuntungan normal dalam jangka panjang. Untuk yang selanjutnya adalah penilaian persaingan monopolistik. Dari sisi efisiensi, pasar ini tuh kurang efisien daripada pasar persaingan sempurna karena harganya cenderung lebih tinggi. Tetapi perusahaan ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah mendorong adanya inovasi, memberikan variasi produk, dan juga lebih memberikan pilihan kepada masyarakat. Persaingan bukan harga dalam pasar persaingan monopolistik. Perusahaan tidak hanya bersaing lewat harga, mereka lebih sering bersaing lewat hal lain seperti kualitas produk, rasa, desain, merek, pelayanan, dan juga iklan. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, diferensiasi produk. Artinya, perusahaan membuat produknya berbeda dari pesaing, walaupun fungsinya tetap sama. Perbedaannya bisa dari rasa, kualitas, desain, merek, ataupun kemasan. Contohnya, produk mie instan yang mempunyai banyak variasi rasa dan tampilan yang berbeda agar menarik konsumen. Kedua, iklan dan promosi. Perusahaan melakukan promosi supaya produknya lebih dikenal dan diingat konsumen. Tujuannya bukan menurunkan harga, tetapi membuat konsumen tertarik dan percaya pada merek tersebut. Nah, selanjutnya mengenai tujuan pengiklanan. Jadi, tujuan pengiklanan itu sebenarnya simpel banget. Pertama, buat ngasih tahu ke konsumen tentang produk yang kita jual, mulai dari fungsi, manfaat, sampai kelebihannya. Dan yang kedua, buat tunjukin kalau produk kita punya kualitas yang bagus dan beda dari yang lain. Dan yang terakhir, iklan juga penting buat menjaga hubungan sama konsumen supaya mereka tetap ingat, percaya, dan akhirnya jadi pelanggan tetap. Selanjutnya mengenai kurva persaingan pasar sempurna, yang dimana kurva persaingan sempurna ini menjelaskan tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini harga ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga perusahaan hanya berperan sebagai price taker atau penerima harga. Pada grafik terlihat bahwa kurva permintaan berbentuk garis horizontal yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjual harga produknya pada harga pasar yang sama. Titik PS ini menunjukkan harga pasar, sedangkan QS menunjukkan jumlah produksi yang efisien. Perusahaan akan mencapai keseimbangan ketika MR sama dengan MC, yaitu pada titik perpotongan antara kurva marginal revenue dan marginal cost. Pada kondisi ini, berlaku hubungan P sama dengan MC, sehingga tercapai efisiensi alokatif. Selain itu, perusahaan juga berproduksi pada titik LRAC minimum, yang berarti biaya produksi berada pada tingkat paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar persaingan sempurna mencapai efisiensi penggunaan sumber daya, baik secara alokatif maupun produktif. Contohnya dapat dilihat pada pasar hasil pertanian, seperti kopi atau beras, di mana terdapat banyak penjual dengan produk yang relatif sama, sehingga setiap petani tidak dapat menentukan harga sendiri dan harus mengikuti harga pasar yang
terbentuk. Selanjutnya mengenai kurva efisiensi penggunaan sumber daya pasar persaingan monopolistik. Pada grafik pasar persaingan monopolistik terdapat beberapa titik penting, yaitu PM, PS, QM, dan juga QS. PM merupakan harga yang ditetapkan perusahaan dalam pasar monopolistik. Harga ini biasanya yang lebih tinggi karena perusahaan memiliki diferensiasi produk, misalnya dari segi rasa, merek, ataupun kemasan. Sedangkan PS adalah harga pas yang terjadi pada pasar persaingan sempurna, di mana harga sama dengan biaya marginal sehingga pasar berada pada kondisi yang lebih efisien. Karena itu, pada grafik terlihat bahwa PM lebih tinggi dibandingkan PS. Selanjutnya, QM menunjukkan jumlah produksi perusahaan dalam pasar monopolistik yang ditentukan ketika MR sama dengan MC. Pada titik ini, perusahaan memperoleh keuntungan maksimum, namun jumlah produksi tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan QS, yaitu jumlah produksi yang efisien secara sosial seperti dalam pasar persaingan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa pasar persaingan monopolistik menghasilkan output yang lebih sedikit dan harga yang lebih tinggi. Contohnya dapat dilihat daripada produk kopi kemasan berbagai merek, di mana setiap perusahaan memiliki ciri khas produknya sehingga dapat menjual dengan harga yang berbeda dan bersaing melalui kualitas maupun promosi. Selanjutnya ada kurva yang menjelaskan tentang pengaruh iklan terhadap biaya produksi, harga, dan juga tingkat produksi pada pasar monopolistik. Pada grafik, sumbu vertikal menunjukkan harga dan biaya, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang diproduksi. Pada kondisi awal, sebelum adanya iklan, perusahaan berada pada titik A. Pada titik ini, kurva permintaan berada pada D1, yaitu ketika harga produk sebesar P1, dan jumlah barang yang diproduksi adalah sebanyak Q1. Ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk masih relatif rendah karena konsumen belum banyak mengetahui produk tersebut. Kemudian, perusahaan mulai melakukan iklan. Akibatnya, lebih banyak konsumen yang mengetahui dan tertarik pada produk tersebut. Hal ini menyebabkan kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Perubahan ini membuat perusahaan meningkatkan jumlah produksi dari Q1 menjadi Q2 dengan harga naik menjadi P2. Kondisi ini ditunjukkan dengan keseimbangan pada titik B. Namun, karena perusahaan melakukan iklan, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini menyebabkan kurva biaya rata-rata meningkat dari AC menjadi AC1. Selanjutnya, ketika iklan semakin efektif dan semakin banyak konsumen yang tertarik pada produk tersebut, permintaan kembali meningkat sehingga kurva permintaan bergeser lagi menjadi D3. Pada kondisi ini, perusahaan memproduksi lebih banyak barang, yaitu sebanyak Q3 dengan harga yang lebih rendah, yaitu seharga P3, dan keseimbangan berada pada titik C. Dalam kondisi ini, meskipun biaya iklan menambah biaya produksi, peningkatan jumlah produksi dapat membuat perusahaan menjadi lebih efisien dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi, kurva ini menunjukkan bahwa iklan dapat meningkatkan permintaan terhadap suatu produk, mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, serta mempengaruhi harga dan biaya produksi dalam pasar monopolistik. Kalau kita lihat lebih lanjut, pengiklanan itu punya sisi positif dan negatifnya loh. Nah, dari sisi positif, iklan membantu konsumen menentukan pilihan karena mereka jadi lebih tahu tentang produk yang ditawarkan. Iklan juga mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produknya supaya tetap menarik. Selain itu, iklan mendukung industri media dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, tapi di sisi lain, iklan juga memiliki kelemahan. Seperti biaya iklan bisa menjadi pemborosan kalau tidak efektif. Kadang informasi dalam iklan juga tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Bahkan iklan bisa membuat perusahaan baru sulit masuk ke pasar karena harus bersaing dengan promosi besar dari perusahaan yang sudah kuat. Kesimpulan dari pengiklanan dalam pasar persaingan monopolistik adalah bahwa iklan memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk dan memberikan informasi kepada konsumen. Iklan harus menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk sehingga konsumen dapat memahami manfaat dan kualitas produk tersebut. Selain itu, iklan sebaiknya lebih berfokus pada memberikan penjelasan tentang keunggulan produk, bukan hanya untuk menarik pelanggan dari perusahaan lain.
Kegiatan pengiklanan juga perlu dilakukan secara wajar agar tidak menjadi penghambat bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri, sehingga persaingan di pasar tetap sehat. Sekian pembahasan pada video kali ini mengenai pasar persaingan monopolistik. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan monopolistik memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan diferensiasi produk dan promosi guna menarik konsumen, meskipun tetap menghadapi persaingan dari banyak produsen lainnya. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana mekanisme pasar persaingan monopolistik bekerja dalam kegiatan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya.